Pernah nggak sih kalian merasakan kehilangan yang sangat mendalam? Lalu pada suatu saat kalian menemukan sesuatu yang hilang tersebut dalam mimpi dan kalian tidak mau bangun dari mimpi itu. Nah, mungkin pengalaman seperti inilah yang dirasakan oleh tokoh utama dari cerita yang akan kita bahas kali ini. Dan kita bakal bongkar isi-isi terdalamnya. Ini dia sequel dari film yang sudah kita bahas sebelumnya dan masih di-request oleh orang yang sama. Buah pepaya nggak ada biji. Ini dia yang di-request sama RG. Pantunnya sama ya. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Seperti biasa, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali menonton film yang satu ini. Sekali lagi, saya tidak mau cinema experience yang bisa kalian rasakan rusak hanya gara-gara konten ini. Jadi mohon kebijaksanaan dan kerjasamanya. Film ini masih disutradarai oleh Christopher Landon dan dirilis pada tahun 2019. Masih dibintangi oleh cast yang sama dari film pertamanya. Ada Jessica Roth sebagai Tree Gelbman, Israel Broussard sebagai Carter Davis, Pivu sebagai Ryan Penn, Rachel Matthews sebagai Daniel, Ruby Modin sebagai Laurie Spangler, Charles Aitken sebagai Gregory Butler, dan sejumlah cast lainnya. Film ini memiliki banyak detail penting dan bahkan sudah berkembang menjadi film fiksi ilmiah dan menjawab apa yang menjadi penyebab terjadinya time loop di film pertama. Ini dia Happy Death Day to You. Film ini lumayan lebih rumit daripada film pertamanya karena akan ada dua realitas atau dua dimensi yang dilibatkan dan merupakan kelanjutan langsung dari ending film pertama kemarin. Jadi di film pertama menceritakan tentang dimensi pertama dan masih akan dilanjutkan di awal film ini. Masih ingat sama Ryan Penn kan? Nah, di hari Selasa dia terbangun di mobilnya dan akhirnya bergegas menuju ke kamar asramanya. Ketika masuk ke kamar, dia menyaksikan Carter dan Tree sedang bercumbu. Mereka berdua pun memaksa Ryan untuk keluar. Maka Ryan memutuskan untuk pergi ke laboratorium mekanika kuantum di kampusnya. Di sana ada Dre Morgan dan Samar Ghosh yang memberitahu Ryan bahwa mesin ciptaan mereka mengeluarkan output energi yang tinggi sehari sebelumnya, yaitu pada hari Senin 18 September. Tidak lama setelahnya, dekan mereka datang dan memutuskan untuk menutup proyek Ryan tersebut karena dianggap sebagai sebuah kegagalan. Apalagi mesin ciptaannya ini sudah menyebabkan beberapa kali pemadaman listrik. Mereka putus asa. Ryan terduduk di sofa lalu menerima sebuah pesan, yaitu foto dirinya yang sedang duduk di sofa pada saat itu. Dia merasa dibuntuti dan Ryan pun menggunakan foto-foto itu untuk melacak lokasi kamera dan memeriksa isi lemari. Dan ternyata kini ada babyface killer lagi yang baru yang akhirnya membunuh Ryan. Rupanya Ryan terbangun kembali di mobilnya pada hari itu juga dan kembali berjalan ke asramanya dan menyadari bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 September tersebut terulang kembali. Dia menceritakan ini kepada Tree yang akhirnya merekap kejadian yang sama yang sudah menimpanya di hari sebelumnya, tepatnya di film pertama. Mereka bertiga pun memutuskan untuk mencari tahu siapa babyface killer yang baru ini. Sayangnya mereka tidak bisa menemukan sang pembunuh dan dekan pun akhirnya datang untuk memarahi Ryan sekali lagi dan menutup proyek tesisnya. Ryan akhirnya meluangkan waktu untuk menjelaskan mesin yang sedang dia kerjakan bersama Samar dan juga Dre yang bernama Sisyphus Quantum Cooling Reactor. Ryan menjelaskan bahwa mesin ini diciptakan untuk memanipulasi waktu dan Tree akhirnya mengkonfirmasi bahwa mesin tersebut memang telah bekerja dan menciptakan time loop. Ketika sedang berada di kafetaria, Tree menjelaskan semuanya dan menakuti Ryan. Tiba-tiba Daniel menghampiri mereka untuk memarahi Tree karena tidak ikut pertemuan asrama mereka. Setelah itu mereka bertiga mencoba menjaga Ryan agar terhindar dari pembunuhan di lapangan pertandingan bola basket, yang mana di sekitar mereka ada begitu banyak orang yang memakai kostum babyface yang merupakan maskot kampus mereka. Tree lalu menerima pesan singkat dari ayahnya yang berisi foto Tree dan ibunya. Tiba-tiba pertandingan dihentikan dan mereka semua harus pergi. Rupanya si pembunuh membuntuti Ryan dan mencoba untuk membunuhnya lagi. Beruntung di saat yang tepat, Tree datang untuk melumpuhkan si pembunuh dan Carter pun akhirnya tiba. Dan akhirnya mereka membuka kedok si pembunuh dan menemukan fakta bahwa si pembunuh itu ternyata adalah Ryan sendiri. Jadi sampai di titik ini, di dimensi pertama, Ryan ada dua. Kembali ke laboratorium Saints, Ryan kedua menjelaskan bahwa dia mencoba menutup lingkaran time loop, namun malah terjebak di dimensi pertama ini. Ryan kedua ini menyatakan bahwa mereka harus membunuh Ryan yang asli untuk mencegah dia memperburuk keadaan. Karena kesal, Ryan bersikeras memperbaiki mesin dengan mengaktifkannya, yang membuat Ryan kedua panik. Ternyata benar, mesin tersebut mengeluarkan ledakan energi yang membuat mereka semua ikut menjadi panik dan berusaha memperingatkan Ryan yang satu ini. Dekan Branson dan petugas keamanan kampus akhirnya datang dan berniat untuk menyita mesin tersebut, namun semuanya terlambat. Mesin tersebut aktif dan meledak.
Setelahnya, Tri terbangun lagi dan kembali di kamar Carter. Dan kali ini dia menjadi sangat kesal karena menyadari bahwa dia kembali lagi di tanggal 18 September. Senin lagi. Semua kelihatan sama. Tri memarahi Ryan, yang di sini tidak tahu kenapa Tri marah sama dia. Tri lalu memaksa mereka untuk ikut ke laboratorium. Namun sebelumnya, Tri harus ke asramanya terlebih dahulu untuk membereskan masalah dengan Lori Spengler. Namun ada perbedaan, di mana di sini Daniel tidak menghampirinya. Lori pun tidak menyiapkan cupcake beracun untuk membunuh Tri. Dan ternyata Lori dan Carter di sini saling mengenal. Di kafetaria, Ryan berteori bahwa Tri kembali ke hari tersebut namun berada di dimensi paralel sesuai dengan teori multiverse. Tri semakin menemukan lebih banyak perbedaan, seperti misalnya Carter dan Daniel di sini ternyata pacaran. Dan Daniel di sini lebih baik sikapnya kepada Tri. Menerima telepon dari ayahnya, Tri akhirnya meninggalkan kampus untuk pergi makan siang, namun membuat janji berkumpul di laboratorium setelahnya. Di restoran, dia bertemu dengan ayahnya. Dan ternyata ada tamu satu lagi, yang mana itu adalah ibunya yang masih hidup. Di laboratorium pada saat Ryan sudah mulai mengaktifkan mesinnya, Tri datang dan memintanya untuk membatalkan rencana tersebut. Semua tentu bingung dengan keputusan Tri ini. Di malam hari ketika Daniel menghampirinya di kamar, Tri melihat tayangan berita di TV dan memastikan bahwa ternyata di dimensi ini ada John Toms juga. Dia pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk mencegat pembunuh tersebut sebelum kabur. Namun ternyata pada saat masuk ke dalam ruang perawatan, Tri hanya menemukan seorang petugas polisi yang seketika itu juga menangkapnya karena membawa senjata tajam. Rupanya, si pembunuh Babyface ini sudah berkeliaran dan membunuh petugas tersebut. Tri memaksanya mengaku kalau dia adalah Lori Spengler. Namun justru Lori tiba di lift untuk menyelamatkan Tri. Ternyata Lori bukan orang yang mau membunuh Tri di dimensi ini. Lori memberitahu Tri bahwa sang pembunuhnya bukanlah Toms. Itu tidak mungkin karena Lori baru saja membawanya ke kamar operasi. Si pembunuh lalu muncul dan menikam Lori, kemudian mengejar Tri menuju rooftop, di mana Tri terus berlari dan terjatuh hingga tewas. Dia kembali terbangun di titik awal time loop-nya dan meminta Ryan dan timnya membantunya agar bisa tetap berada di dimensi ini. Sehingga Ryan dan timnya harus menguji begitu banyak algoritma. Tapi tentu saja tidak mudah. Atas saran Carter, Tri akhirnya akan menjadi pencatat setiap persamaan algoritma dengan cara dia mengakhiri hidupnya terus-menerus untuk mengingat semua algoritma yang dia dapatkan dari setiap siklus. Setiap kali dia cemburu melihat Daniel dan Tri, dia akan mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Di salah satu time loop, dia juga memergoki Dr. Gregory Butler yang sedang berantem. Akhirnya setelah berulang kali menyakiti diri untuk mengakhiri hidupnya, kondisi Tri semakin memburuk sampai pada satu titik awal time loop dia akhirnya pingsan. Tri terbangun di rumah sakit di mana Carter menjaganya. Namun Dr. Butler menghampiri dan menyuruh Carter untuk pergi. Di sini akhirnya ketahuan kalau Butler tidak mengenal Tri sama sekali. Dia kemudian memperingatkan Butler tentang Lori yang berniat untuk dibunuh. Sehingga pada saat itu Butler bergegas keluar. Tri akhirnya kabur dari ruang perawatannya dan mencuri pistol untuk mengejar Toms. Sayangnya Lori ternyata sudah mati. Toms yang memakai topeng Babyface menyerang dan Tri berhasil menembaknya hingga tewas. Ternyata ada dua Babyface yang pada akhirnya membuat Tri tidak punya pilihan lain selain membunuh dirinya sendiri dan si pembunuh yang menggemaskan ini. Untuk kesekian kalinya, Tri akhirnya terbangun dan mencatat semua algoritma yang diingatnya, sehingga Ryan, Samar, dan Dre menemukan algoritma yang benar. Sayangnya ada masalah teknis yang menghambat mereka untuk mengaktifkan mesin. Tri kemudian dihadapkan pada pilihan realitas mana yang dia inginkan sebelum kedua time loop di dua dimensi ini ditutup, dan Tri memutuskan untuk tetap berada di dimensi kedua. Carter mendesak Tri untuk mempertimbangkan konsekuensi menjalani kehidupan yang sebenarnya bukan miliknya, dan menjelaskan bahwa kesedihan masa lalunya adalah hal yang membantu membentuk dirinya seperti sekarang. Dan Carter menyarankan untuk mengucapkan perpisahan. Di sini Tri menjelaskan bahwa di dimensi lain Carter dan Tri berpacaran, tapi dia akan rela untuk meninggalkannya. Tri lalu meminta ayah dan ibunya untuk pergi jauh-jauh dari sana dan bersembunyi dari si pembunuh di sebuah hotel. Namun pada malam itu laporan berita di TV melaporkan bahwa Carter dibunuh pada saat mencoba menyelamatkan Lori di rumah sakit. Tri akhirnya mencuri mobil ayahnya dan berusaha menelpon Ryan untuk membatalkan mesinnya. Tapi terlambat, Ryan sedang sibuk dan mengacukan teleponnya. Tri pun memutuskan untuk menabrakkan dirinya untuk meledakkan pembangkit tenaga listrik di kampus, sehingga menonaktifkan mesin reaktor dan dia bisa menyelamatkan Carter dan Lori dari kematian.
Time loop dimulai lagi dan kali ini akhirnya Tri memutuskan untuk kembali ke realitasnya sendiri, yaitu di dimensi pertama. Dia pun akhirnya melakukan tindakan yang perlu dia lakukan, mulai dari menyarankan Lori untuk mengakhiri perselingkuhannya dengan Gregory Butler, dan tanpa sengaja dia menemukan bahwa Daniel ternyata berselingkuh dengan Nick, dan yang terakhir dia mengucapkan perpisahan terakhirnya kepada ibunya. Tim ilmuwan muda ini pun akhirnya mulai mengaktifkan mesin reaktor. Lagi-lagi ada hambatan lainnya. Dekan Branson tiba-tiba datang untuk menyita reaktor tersebut, padahal dia seharusnya datang keesokan harinya. Tri sudah tidak mampu lagi untuk menahan rasa sakit ketika harus menjalani time loop sekali lagi. Maka Tri bersikeras agar mereka mencuri perangkat reaktor yang telah disita tersebut. Tri menawarkan ide untuk meminta Daniel mengalihkan perhatian Dekan Branson dan mencuri kunci ruangannya. Berhasil. Di saat Daniel sedang sibuk memperdaya Branson, Tri dan kawan-kawan mencuri kembali reaktor dan bersiap untuk kembali mengaktifkannya. Butuh waktu yang agak lama bagi Ryan untuk menyiapkan perangkatnya. Maka Tri memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu menyelamatkan Lori dan Toms. Namun dia terjebak oleh kehadiran babyface kedua yang terungkap ternyata dia adalah Dr. Gregory Butler sendiri yang mencoba menghapus bukti perselingkuhannya dengan Lori. Plot twistnya ada babyface ketiga yang ternyata adalah istrinya Butler, yaitu Stephanie, yang tiba-tiba muncul dan menembak Lori di bagian perut. Ternyata Stephanie bekerja sama dengan suaminya karena dia juga tidak rela kekasih gelap suaminya itu hidup. Dan twist sekali lagi, Butler malah mengkhianati Stephanie dan membunuhnya. Tri menjadi semakin terdesak dan harus mencari akal untuk mengakhiri pertarungannya. Dan akhirnya dengan bantuan mesin magnet yang dia aktifkan, Tri berhasil membunuh Butler dengan menggunakan obeng yang dia bawa dari laboratorium. Lori selamat dari luka tembaknya, di mana dia dibantu oleh Carter yang muncul di sana. Lalu setelah itu, Tri dan Carter akhirnya berciuman di saat Ryan berhasil mengaktifkan reaktor. Meskipun Dekan Branson mencoba untuk menghentikannya setelah berhasil membongkar penyamaran Daniel. Usaha mereka berhasil mengirim Tri kembali ke dimensi aslinya pada tanggal 19 September, tepat pada saat reaktor telah meledak sebelumnya. Dalam mid-credit scene, Tri, Carter, Ryan, Samar, dan Dre dijemput oleh sekelompok agen menuju laboratorium DARPA. Ini adalah sebuah fasilitas di mana reaktor milik Ryan dipindahkan untuk dilakukan eksperimen lebih lanjut. Sang agen mengatakan mereka membutuhkan subjek uji coba untuk melihat cara kerja mesin ini, dan Tri mengusulkan seseorang. Lalu kemudian di kamar tidurnya, Daniel terbangun sambil berteriak ngeri, yang berarti subjek uji coba time loop berikutnya adalah Daniel. Sekarang waktunya kita lihat detail apa saja yang menarik kita bahas dalam film ini. Film ini dibuka dengan Ryan yang terbangun di mobilnya lalu berjalan menuju kamarnya. Ada adegan yang sebenarnya suaranya sudah bisa kita dengarkan di film pertama, yaitu suara alat musik tiup, lalu diikuti dengan suara seseorang berteriak "shut up". Adegannya akhirnya diperlihatkan di dalam film ini. Jadi pada dasarnya di film pertama kita hanya mendengarkan suara detailnya saja ketika Tri terbangun di kamarnya Carter, tapi di film kedua divisualisasikan oleh sang sutradara. Di adegan paling awal kita bisa menemukan miniatur action figure Nikola Tesla di mobilnya Ryan, yang menandakan kalau Ryan ini adalah seorang ilmuwan. Dia adalah seorang penemu yang sangat berkontribusi terhadap pengembangan sistem kelistrikan arus bolak-balik atau AC. Di sepanjang film kita langsung bersentuhan dengan kelistrikan juga, mulai dari mesin reaktor milik Ryan yang menyedot begitu banyak daya listrik sampai kepada Tri yang menabrakkan dirinya ke sistem utama penyuplai listrik di kampus. Perangkat yang diciptakan Ryan ini bernama Sisyphus, di mana teman-temannya menyebutnya sebagai Sisi. Ini adalah referensi untuk karakter dalam mitologi Yunani, yaitu Sisyphus, yang juga kisahnya sama seperti Tri. Sebagai hukuman atas kelicikannya dan penghinaannya terhadap para dewa, Sisyphus dihukum di dunia bawah oleh Zeus. Hukumannya adalah mendorong sebuah batu besar ke atas bukit yang curam. Setiap kali dia hampir sampai menuju ke puncak, batu tersebut akan berguling kembali ke bawah, memaksa Sisyphus untuk memulai lagi dari awal. Hukuman ini berlangsung selama-lamanya, dan ternyata memang benar, mesin ini menjebak Tri dalam sebuah situasi yang mirip seperti Sisyphus, yaitu time loop yang tidak berkesudahan. Ketika Ryan menyebut tentang mesin reaktornya, yaitu Sisi, pertama kali aktif pada jam 12:01, ini merupakan sebuah referensi untuk 1201, yaitu judul cerita pendek karya Richard Lupov yang awalnya diterbitkan pada tahun 1973 di majalah The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Cerita ini kemudian diadaptasi menjadi dua film televisi pada tahun 1990 dan tahun 1993 yang masing-masing judulnya sama. Cerita ini mengikuti seorang protagonis yang bernama Myron Castleman yang mengalami fenomena yang aneh di mana dia terjebak dalam siklus waktu yang berulang-ulang, di mana hari yang sama terus-menerus berulang pada jam 12:01 pada tengah malam.
Pada saat mesin reaktor meledak, sang sutradara memilih untuk menampilkan visualisasi slow motion yang mengingatkan saya terhadap adegan slow motion Quicksilver dalam film X-Men Days of Future Past. Nah, film tersebut sebenarnya juga merupakan film yang bercerita tentang time travel. Di alam dimensi kedua, Tree terbangun juga menggunakan kaos band yang dipinjam dari Carter yang bertuliskan konser dubstep punk yang diadakan di New Orleans, Los Angeles. Sadar nggak? Di dimensi asalnya atau di dimensi pertama atau di film pertama, di kaos yang digunakan oleh Tree, konser tersebut berlangsung di Austin TX, seperti yang terbaca di bajunya. Pada saat Ryan sedang duduk di sofa setelah mesinnya disita oleh dekan, ada sebuah majalah di meja yaitu Zombie Power Magazine. Sebagai trivia, Christopher Landon juga pernah menyutradarai film zombie berjudul Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan menggabungkan elemen horor dan komedi. Selain itu, di meja juga ada papan permainan hex, di mana dalam beberapa karya fiksi ilmiah, struktur heksagonal digunakan sebagai simbol atau mekanisme untuk perjalanan waktu atau dimensi. Contohnya Spider-Man Across the Spider-Verse. Lalu di bagian rak di belakang ada Rubik yang menjadi permainan untuk menyelaraskan warna. Menjadi foreshadowing kalau Tree dalam film ini harus mengumpulkan dan mengingat lusinan persamaan dari setiap siklus time loop yang dia jalani, sehingga mereka bisa menemukan algoritma yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Pada saat Ryan dihidupkan kembali di time loop kedua, dia memberitahu Carter dan Tree kalau dia sedang mengalami deja vu, sama seperti yang pernah diceritakan oleh Tree kepada Daniel di film pertama di siklus time loop keduanya. What's it called when you feel like you've already lived through something before? Deja vu? Yes. I'm totally having deja vu right now. Oh, I have it all the time. Tree akhirnya kembali bertemu dengan ibunya yang ternyata masih hidup di dimensi kedua ini. Pada saat Tree berniat untuk pamitan, ayahnya tiba untuk membawa sebuah kue ulang tahun. Kue ulang tahun ini terlihat sangat mirip seperti kue ulang tahun yang dilihat oleh Tree di video yang dikirimkan ayahnya di dimensi pertama. Ini juga merupakan adegan pengulangan dari film pertama ketika Tree ditemani oleh Carter untuk meniup cupcake hadiah dari Lori, yang mana adegan tersebut sebenarnya terinspirasi dari adegan dalam film 16 Candles. Masih ingat, Carter sempat menyebut kalau kisah Tree di film pertama sangat mirip seperti Groundhog Day. Nah, di film kedua ini, Carter kembali menyebut kisah Tree mirip seperti film Back to the Future 2, dan bahkan nama karakter dari film tersebut juga disebutkan. Bahkan poster Back to the Future juga ada di kamarnya Carter, dan detail tentang poster-poster ini sudah ada di rewatch edisi sebelumnya. Ketika Tree mencoba berbagai cara untuk mengakhiri hidupnya, ada sejumlah referensi menarik, seperti misalnya di dalam pesawat ada poster Like a Leaf atau seperti daun, di mana Tree memilih terjun bebas. Ya, tahu sendiri kan ya, Tree adalah pohon, posternya menunjukkan daun. Dan adegan ini adalah adegan favorit Jessica Rothe karena sebenarnya tidak ada di dalam skrip. Dan adegan ini sebenarnya sama seperti adegan ketika Tree membuat Lori terjatuh dari kamarnya. Lalu ada mesin pemotong atau mesin penghancur kayu milik layanan Beef's Tree Removal. Tree melompat masuk ke dalam mesin tersebut. Ya, seperti yang kalian tahu, Tree adalah pohon yang akhirnya dihancurkan menggunakan mesin tersebut. Tapi ini juga memiliki referensi penting terhadap karakter Biff Tannen dari trilogi Back to the Future pada tahun 1985. Ketika Tree terjun dari Clock Tower lalu kembali ke tempat tidur juga terlihat sama seperti video klip lagunya Paramore, Hard Times, yang juga terputar di montase ini, di mana Hayley Williams juga menjatuhkan dirinya dan kembali ke tempat tidur. Juga merupakan pengulangan satu adegan dari film pertama ketika Tree dipukul menggunakan tongkat baseball dan kemudian kembali ke tempat tidur. Transisinya mirip-mirip lah. Ada penampilan cameo dalam film ini, yaitu ketika Daniel ketahuan punya affair dengan salah satu temannya yaitu Nick. Ini adalah karakter yang menakut-nakuti Tree dalam film pertama. Sementara itu, di lapangan basket, Tree menoleh ke belakang untuk melihat mantan pasangan kencannya yaitu Tim, yang akhirnya kini bersama dengan pasangan atau kekasihnya. Di film pertama terungkap kalau Tim ternyata adalah seorang gay. Ending film ini mengungkap kalau Butler dan istrinya adalah pembunuh Babyface. Ini sebenarnya sejalan dengan rencana awal mereka di film pertama melalui ending alternatif yang akhirnya dihapus, di mana di adegan alternatif memperlihatkan Stephanie datang ke rumah sakit untuk membunuh Tree dan akhirnya direalisasikan di film kedua ini. Sedikit informasi tambahan, lokasi rumah sakit kampus yang diperlihatkan di film kedua ini terlihat sama persis dengan rumah sakit kampus dari film pertama. Tapi sebenarnya rumah sakit ini akhirnya dibangun kembali setnya setelah tidak bisa lagi digunakan dan sudah hancur. Berarti ada 2 kali pembangunan set untuk 2 film yang berbeda. Namun setnya kelihatan masih tetap sama seperti di film pertama. Dan yang paling menarik perhatian saya sebenarnya adalah tanggal 19 September. Oke, di film pertama kemarin berlangsung pada tanggal 18 September yang sangat erat kaitannya
kaitannya dengan lingkungan, baik itu Hari Pemantauan Air Sedunia sampai kepada Hari Peduli HIV/AIDS sedunia. Dan dalam filmnya kita bisa menemukan sejumlah referensi yang mengarah kepada detail tersebut. Kali ini dalam film kedua mengambil latar waktu tanggal 19 September, yang mana hari itu dirayakan sebagai Hari Profesional IT Nasional di Amerika. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi kemampuan mereka untuk mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Dan sejumlah referensi memang dihadirkan dalam film ini, mulai dari miniatur action figur Nikola Tesla, dan film ini secara keseluruhan justru bertemakan tentang science fiction technology. Jadi sebagian besar tema yang diangkat dalam film ini memang berkaitan dengan perayaan Hari Profesional IT yang digelar di Amerika. Dan itu dia beberapa detail menarik dari film Happy Death Day to You. Siapa tahu kalian menemukan detail menarik lainnya yang tidak kita bahas di video kita kali ini. Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih atas sawerianya untuk yang udah request film yang satu ini. Terima kasih atas membershipnya. Terima kasih atas super thanks-nya. It's time pamit di sana out. My name is Eka. Stay safe and until next time.